Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsan wa nahana 'anil zulmi wat tughyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad khairil insan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Yang kita cintai dan kita hormati para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta izin dan inayah darinya jualah kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai akhir masa nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-haditsus tsani was salasun, hadis yang ke-32 dari 40 hadis. An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar, haditsun hasan, rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnada, wa rawahu Malikun fil Muwatta mursala an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'da. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Berbagai macam penjelasan daripada para ulama tentang makna hadis yang sangat singkat ini, la darara wa la dirar. Sebagian daripada ulama menjelaskan bahwa maksud daripada la darara wa la dirar adalah la yadurru ahadun ghairah, tidak boleh memudaratkan seseorang akan yang lainnya. Wala yujazihi ala idrarihi bal ya'fu anhu wa yasfah fa innal afwa aqrabu ila taqwa wa illa fala yujazi man yadurruhu bi ziyadah. Tidak boleh memudaratkan seseorang akan orang lain, dan tidak membalas dia akan kemudaratan yang disampaikan kepadanya, bahkan dia memaafkan dan membiarkannya. Maka bahwa kemaafan itu lebih mendekati kepada takwa, dan jikalau tidak, maka dia tidak membalas akan orang yang memudaratkan dia dengan melebihinya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi ada dua arti
secara singkat. Pertama, kita kada boleh memudaratkan orang lain. Yang kedua, kita hendaknya kada membalas kalau kita dimudaratkan orang. Hendaknya dimaafkan, dibiarkan, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan kita. Jika kita kada sanggup memaafkan itu, maka hendaklah kita jangan membalas kepada orang yang memudaratkan itu dengan melebihi kemudaratannya. Nah, itu makna singkat daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Memudaratkan orang berbagai macam bentuknya. Baik hal yang berupa ibadat atau yang berupa adat atau berupa muamalat. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ada seorang laki-laki. Laki-laki ini membawa 2 ekor unta di waktu menjelang malam hari. Bulik laki-laki ini daripada tempat bekerja membawa 2 ekor unta. Sampai di tengah jalan menuju rumah, di situ ada masjid. Laki-laki itu bertanya siapa imam di masjid itu. Orang kampung menjawab, imam di masjid ini adalah Muaz bin Jabal, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tadi melepaskan untanya dan dia ikut sembahyang berjamaah dengan Muaz bin Jabal, sahabat Rasulullah. Ternyata Muaz bin Jabal ini sembahyang rakaat pertama sesudah Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu kurang lebih 2 juz setengahan tuh. Rakaat yang kedua, Muaz bin Jabal habis Fatihah membaca surat An-Nisa. Pukul 12 nih tumpang sembilan Isya nih. Laki-laki yang tadi yang membawa unta tadi mufarakah. Mufarakah harus sanggup, mana unta di luar, rumah belum sampai lagi, mufarakah. Nah, selesai sembahyang dilaporkan orang kepada Muaz, wahai Muaz, tadi ada orang laki-laki sembahyang di sini, ini mufarakah. Ada tahan. Menjadi Muaz, itu yang mufarakah adalah orang munafik. Mendengar itu laki-laki ini marah, dikatakan munafik. Dia melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muaz pun dipanggil oleh Nabi. Apa yang disampaikan Nabi kepada Muaz? Afattanun anta ya Muaz, wa fattanun anta. 3 kali Rasulullah mengulang-ulang itu. Engkau ini hai Muaz membuat orang lari daripada Islam. Engkau hai Muaz membuat orang lari daripada agama Allah. Orang kok boleh sembahyang berjamaah kalau imam mangka itu. Falau sallaita bisabbih ismi rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Jakanya ikan sembahyang tu baca sabbih ismi rabbikal a'la suratnya, atau wasyamsi waduhaha, atau wal laili idza yaghsha. Fa inna man yusalli wara'ak al-kabir wad-da'if wadul hajah. Karena kata Rasulullah, orang yang sembahyang mengikut kamu itu hai Muaz, ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang banyak keperluan. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz ini adalah merupakan bentuk memudaratkan kepada orang lain. Nah, walaupun itu berupa ibadah, walaupun itu berupa sembahyang, tetapi karena memudaratkan orang lain, maka Rasulullah pun menegur Mu'adz dengan teguran yang sangat keras. Afattanun anta ya Mu'adz wa fattanun anta. Nah, dalam hal ibadah pun kalau kita mengganggu orang lain sudah dilarang. Dalam ibadah mengganggu orang lain itu sudah dilarang. Apalagi hal-hal yang selain ibadah, kalau mengganggu orang lain tentu lebih dilarang lagi. Nah, ini salah satu di antara kandungan makna hadis la darara, tidak ada kemudaratan. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim banyak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk-bentuk kemudaratan yang mesti dijauhi. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang wasiat. Wasiat itu biasa berlaku mbah orang mati. Wasiat. Nah, wasiat itu kadang-kadang ada yang sifatnya memudaratkan kepada siapa? Kepada ahli waris. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghaira mudar. Warisan itu dibagi sesudah wasiat dikeluarkan. Misal ada warisan hendak dibagi, kayaknya dulu Anda kasih waris si mayit ini berwasiat waktu hidup untuk apa. Nah, kalaunya ada dirisahkan dulu wasiat. Adakah mayit ini punya hutang? Kalau ada hutang dirisahkan dulu hutang. Nah, sisanya hanya dibagi untuk ahli waris. Nah, wasiat itu ada yang sifatnya haram, wasiat itu ada sifatnya memudaratkan kepada ahli waris. Misalnya kita kada hendak si pulan itu mewarisi pun kita secara full. Kenapa? Karena asa kabaratan kita kada diisi apa-apa kula lain pada si A bisi kula umpamanya. Maka mun aku ni mati, si A itu mewaris hartaku. Karena itu hukum Allah. Al-Quran mengatakan si A, si B, si C yang mewaris. Nah, termasuk si pulang itu yang mewaris. Kita na ampun hartanya keberatan, kamu ingat itu mewaris. Nah, dibikinlah wasiat yang sekada-kadanya mengurangi hak ahli waris. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah memudaratkan ahli waris. Jadi kalau berwasiat itu, wasiat boleh, cuma jangan lebih dari sepertiga harta, dan dengan niat jangan ada mengurangi bagian waris. Jadi berwasiat boleh sepertiga harta, tapi jangan sampai niat di hati itu untuk mengurangi bagian ahli waris. Namun kalau kewasiatakan kayaknya dapat inya kenyamanan, baik kewasiatakannya sepertiga, segan si A umpamanya. Nah, ini yang dimaksud Allah kada boleh, karena warisan itu sudah diatur oleh Allah. Abah dapat sekian, mama sekian, dan sanak sekian, laki bini sekian, sudah diatur oleh Allah, dan kita mesti ridha, setuju dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu bi ta'atillah sittina sana,
summa yahduruhul maut fayudarru fil wasiyah fayadkhulun nar. Seseorang, kata Rasulullah, beribadah kepada Allah selama 60 tahun. 60 tahun dia beribadah kepada Allah. Namun begitu dia mendekati kematian, dia membuat satu wasiat, yang mana isi wasiatnya itu adalah memudaratkan ahli waris. Memudaratkan ahli waris itu artinya bisa ahli waris kada ada lagi yang diwaris-waris, atau ahli waris kurang dapat bagian daripada yang semestinya. Nah, fayudarru fil wasiat, maka dia mudaratkan pada wasiat, fayadkhulun nar, maka itu orang masuk neraka karena diakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Para muhibbin rahimakumullah, ini sangat tergantung kepada niat. Kita berisi anak umpamanya seekor laki-laki. Nah, kalau aku mati, anakku ini mewaris seluruh harta. Ahli waris lain kada ada lagi. Nah, masih anak mewaris seluruh harta. Karena itu hukum Allah. Nah, sekulitannya asa kada nyaman mun anakmu semuaan mewaris. Asa kada nyaman. Karena ada orang-orang lain yang mesti diberi. Lalu si kulitannya mengulah wasiat. Namun aku mati, si pulan beri isi anu, si pulan beri isi anu, si pulan beri isi anu, si pulan beri sekian. Akhirnya si anak yang mestinya menerima pun jadi kurang. Karena di dalam wasiat dibagi sedemikian rupa. Nah, apabila wasiatnya itu selama tidak lebih dari 1/3 harta, itu sah. Tetapi kalau niat yang berwasiat ini untuk mengurangi bagian anak, nah itu yang dimaksudkan memudaratkan ahli waris. Tapi kalau dalam hatinya kalau ada niat demikian, nah itu kalau termasuk sesuatu yang dipermasalahkan, artinya boleh aja. Nah, kemudian Al-Quran mencontohkan lagi tentang kemudaratan ini, yang mana kita diperintahkan untuk menghindarinya, tentang rumah tangga. Al-Quran menjelaskan fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna dirara. Tahanlah istri kamu, tahanlah istri kamu itu, peliharalah istri kamu itu dengan baik. Artinya kalau kita sayang lawan bini, masih hendak lawan bini, haragu baik-baik jar Tuhan. Amun kita sudah kada katuju lagi lawan bini ini, kada senang lagi lawan bini ini, sarrihuhunna bima'ruf, lepaskan dia dengan baik. Wala tumsikuhunna dirara, dan janganlah kalian menahan istri itu untuk memudaratkan dia, digantung. Dicerai kada dicerai kada, diungkusi kada, dikumpuli kada. Nah, ini ngarannya apa? Memudaratkan istri. Ini termasuk dalam kandungan hadis yang kita baca dalam bab ini adalah la darara, tidak ada kemudaratan itu. Jadi kalau kita senang ini jadi bini kita, waduh, pelihara baik-baik. Mungkin kita asal kada katuju lagi, lapaslah dengan baik-baik, agar jangan sampai ada kemudaratan kita kepada pasangan kita. Para muhibbin rahimakumullah, dari hadis inilah timbul kenapa talak itu ada dua macam. Ada talak bid'ah, ada talak sunnah. Talak bid'ah adalah talak yang diharamkan. Artinya kita menceraikan bini, hukumnya haram tetapi sah, jatuh talaknya. Satu, sewaktu bini sedang haid,
bini sedang haid itu dijatuhkan talak, hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena memudaratkan, memperlambat masa iddahnya. Memperlambat masa iddah berarti memperlambat kebebasan seorang perempuan. Itu termasuk bagian daripada memudaratkan. Yang kedua, menceraikan pasangan, menceraikan istri yang suci tapi masih dikumpuli, itu pun diharamkan. Karena kalau istri ini menjadi hamil, maka dia akan lama masa iddahnya. Itu pun namanya bentuk kemudaratan kepada perempuan. Termasuk juga di dalam kandungan hadis Nabi yang pendek ini, la barara, tidak ada kemudaratan. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wala dirar. Kita jangan memudaratkan orang dalam segala bentuk apapun, baik beribadat jangan sampai mengganggu orang, bekerja jangan sampai mengganggu orang, berusaha jangan sampai mengganggu orang. Nah, ini adalah hukum yang diberikan Allah kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita dimudaratkan orang, nah kalau kita diganggu orang, baik harta kita, baik diri kita, baik pribadi kita disambati orang umpamanya, fala yujazihi ala idrarihi, maka kada perlulah membalasnya, kada perlu dibalas. Bal ya'fu anhu wa yasfah, bahkan hendaknya dia memaafkan dan membiarkan. Fa innal afwa aqrabu littaqwa, karena itu memaafkan lebih mendekati kepada ketakwaan kita. Wa illa, dan jika tidak, harus kubalas dia. Kalau tahan maapakan. Nah, amun hendak membalas dia, maka jangan sampai balasan itu melebihi daripada kemudaratan yang kita terima. Nah, oleh karena itu para muhibbin rahimakumullah, bersangkutan dengan hukum-hukum biasanya yang membalas itu kada boleh kita seorang, mesti ada pihak ketiga atau pemerintah. Karena kalau kita seorang bisa labihan karena membalasnya. Orang bisa melukai tangan kita, kita lukai jualan atau kada boleh. Kalau kelebihan kita melukai, nah ada pihak ketiga kayaknya pemerintah ini yang mau ukur berapa luka kita. Oh 12 inti, kayaknya 12 inti gue dilukai, nah orang melukai ini tuh. Kalau kita kada hendak memaafkan, kita balas, tapi jangan sampai melebihi daripada apa yang kita terima. Nah, sama orang bisa menggibah kita, orang menjelikkan kita, kita maafkan, itu paling mulia. Kalau sanggup maafkan, balas, tapi jangan lebihan membalas. Nah, jangan sampai berlebihanan. Nah, ini termasuk dalam kandungan wala dirar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-33. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Musta'in min as-siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah,
نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله